Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang yang saya hormati seluruh guru-guru saya, sesepuh, adik sepuh, bapak ibu, kamas bayu, teman sahabat saudaraku dimanapun tempat berada. Alhamdulillah bersyukur kepada Gusti Allah SWT. Hari ini kami sowan di tempat Kang Mas Teguh, yaitu di PT Oke Indonesia kompeten. Terima kasih. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teguh, kami penasaran sekali, pengen tahu tempat ini tempat apa. Iya. Kemudian terbesit di hati saya LPK. Apa sih LPK itu? Sebenarnya sebelum saya jawab ini pasti akan jadi pro dan kontra juga sebenarnya, karena ada ya sebagian yang memang mengandung perspektif yang berbeda tentang industrinya, tentang pendidikannya kan Mas. Jadi kalau LPK sendiri kan lembaga pelatihan kerja memang. Jadi kita di LPK ini sebenarnya dari waktu di zaman 2018 di Pemda. Pemda Tiga Rasa. Waktu kita kontrak satu rumah. Terus dari situ 1 tahun kami udah nggak muat itu Kang Mas. Jadi akhirnya kita nyawa tempat lagi di Bisling. Nyawa tempat satu nggak muat juga Kang Mas. Nyawa lagi satu lagi jadi 2. Satunya buat tempat pelatihan dan satu buat kantornya. Itu berjalan 2 tahun. Begitu nggak muat juga Kang Mas. Terus ada temen kan nawarin itu ada tanah di wilayah Jinjing sini kan di Sultan. Dan kita akhirnya ngelihat ke sini saya. Memang potensi kelihatannya tanahnya enggak, karena rawa kan Kang Mas. Bagaimana cara ngerapiin ini? Cuma saya cocoknya itu kalau kita buat tempat belajar atau pelatihan itu agak sepi. Kalau sepi itu enak, kalau pinggir jalan bising Bang Mas. Akhirnya belilah tanahnya, beli, kita mulai bangun itu pas bangun, alhamdulillah tuh Bang Mas, posisinya lagi agak turun. Pas turun tapi pas bangun. Iya, pas bangun. Karena memang tadi itu kita sih, ya maaf kita orang beragama atau kalau emang niatnya baik mesti Tuhan kasih jalan. Apapun itu pasti kasih jalan Tuhan gitu. Selama kitanya konsisten gitu. Akhirnya jadilah berarti 2 tahun yang lalu ini di dunia. Mulai jalan berarti udah 2 tahun di sini Kang Mas. Udah mulai jalan. Alhamdulillah LPK-nya sampai sekarang agak lumayan membaik lagi kondisinya. Kondisi baik nggak baik itu memang mempengaruhi sih Kang Mas. Ada beberapa perusahaan kan yang memang dia itu ekspor, itu berpengaruh sama di sana ada waktu itu masih pas zaman perang dingin Cina sama Amerika, pengaruh juga perusahaan itu Kang Mas. Berkurang perusahaan, terus memang UMK, kenaikan UMK, terus jadi banyak perusahaan yang di Kabupaten Tangerang ini khususnya kita itu banyak yang pindah wilayah cari wilayah yang masih UMK-nya rendah. Nah kalau LPK sendiri di OK itu kita konsisten sih Kang Mas. Memang dulu saya buat LPK itu lembaga pelatihan kerja. Fungsinya itu untuk jadi ini sih kalau bahasanya kalau bahasa keren itu Kang Mas, ada demand sama supply. Nah ini nggak nyambung Kang Mas. Kita ngobrol lagi nggak nyambung, nggak ada yang mengakhir gitu Kang Mas. Jadi si perusahaan demand-nya demand ke permintaan tenaga kerjanya dengan spesifikasinya ada yang tinggi, ada yang dia minta cari yang pengalaman, dia minta yang nol banget gitu. Nah LPK itu fungsinya itu Kang Mas, dia mempertemukan itu tuh. Nah jadi kalau perusahaan dibiarkan langsung aja dia nggak nyambung mana. Udah gitu kan generasi kita ini sekarang nggak kayak kita zaman dulu Kang Mas. Kita kalau nganggur di rumah kan kita udah disiram aja sama bapak kita keluar rumah aja gitu. Nah sekarang beda Kang Mas. Jadi memang kalau dibilang kaum rebahan ini sekarang, kita itu ada untuk itu Kang Mas. Jadi si permintaan dari si perusahaan itu kita latih dulu anak-anaknya. Dilatih dulu ya anak sebelum bekerja di perusahaan, anak-anak dilatih di sini. Dilatih dulu Kang Mas. Dilatih. Di bidang apa aja itu semua? Nah ini yang menarik Kang Mas. Bedanya kita dengan ada 2 kan, ada BLK. BLK itu punya pemerintah, Balai Latihan Kerja. Kalau di Kabupaten Tangerang kita sampai punya 2 Kang Mas. Saya nggak tahu isunya doang dengar katanya hampir mau di tiap kecamatan dibikin BLK.
BLK itu baik kan Mas. Jadi kalau BLK punya pemerintah, LPK juga punya swasta. LPK itu singkatan apa? Lembaga Pelatihan Kerja. Lembaga Pelatihan Kerja. Kalau BLK Balai Latihan Kerja. Oh gitu. Bedanya apa? Kalau BLK itu kan Mas, mereka itu praktek di BLK itu 70%, 30%-nya teori. Nah kalau di saya memang saya nggak ini kan Mas, nggak. Ya padanya. Kalau LPK itu kita training hanya 30% aja teori. 70%-nya praktek langsung di industri. Langsung prakteknya di industri kan. Di perusahaannya. Tapi ini berarti setelah latihan di sini pasti diterima. Pasti diterima kan Mas. Oh, semua yang latihan di sini pasti diterima. Pasti diterima. Makanya itu kita punya moto siap kerja pasti kerja. Nggak mungkin nggak ada siap kerja itu tidak akan terjadi kalau nggak siap dulu nih latihan. Itu 100% yang latihan di sini pasti kerja. Pasti kerja. Oh. Kalau saya bilang pasti kerja karena dia siap kerja sudah berlatih dulu 70% langsung di. Nah, dia perusahaannya itu pasti ada yang menerima pasti. Anda sudah kerjasama ya? Karena berapa perusahaan yang yang sudah bekerja sama dengan Gyoga ini? Kalau ini sudah 30-an lebih lah. 30-an ya, 30-an perusahaan lebih. Nah, cuma kan role modelnya itu berbeda dengan BLK gitu. Ya maaf nih Mas, tapi memang kenyataannya. Jadi teman-teman BLK, pemerintah itu kan harus subsidi BLK itu. Tinggi dia subsidi buat peralatan, buat mentor segala macam. Masalahnya gini, teknologi itu berkembangnya pesat, mungkin per detik itu udah berkembang. Iya, nggak bisa ditolak. Iya, jadi kadang-kadang kalau latihan di BLK itu contoh latihan jahit, lo mesinnya udah nggak sama kan Mas sama di pabrik. Antara yang di tempat pelatihan sama yang di perusahaan udah beda. Nah kalau kita langsung di perusahaannya langsung di pabrik. Iya, dulu pernah sih diundang, terus saya ngobrol, ditanyain lah saya itu, Bapak LPK, Bapak ada tempat pelatihannya nggak? Saya bilang, Bu, saya punya tempat pelatihan terbesar di Indonesia, punya tempat latihan terbesar, punya alat-alat yang paling canggih di awal ini, untuk pelatihan. Berarti tempatnya besar enggak? Sekarang zamannya sudah berbeda kan Mas. Saya kemarin ada 3 minggu yang lalu ada pernyataannya Deddy Mulyadi itu kan. Jadi kayak tempat sekolah atau pelatihan itu nggak perlu ada tempat pelatihan yang workshop kata dia. Kenapa? Karena memang workshopnya kita ada di industri kan. Kan lebih reality. Lebih real. Anak itu nggak katanya doang. Jadi kita di sini ngajarin cuma masalah attitude doang, 3, 5S. Jadi kita ngajarin memang yang soft skillnya bener, yang memang nyata kekurangan kita itu soft skill anak-anak itu. Kita ajarin, hard skillnya belajarin apa langsung. Nah bedanya Mas ini Mas. Jadi kalau di BLK itu pemerintah subsidi besar ke BLK melatih orang dilatih tuh tahu nggak kan Mas, dilatih di BLK itu selain dilatih dapat uang saku dari pemerintah kan Mas, dapat uang saku, dapat makan, mentornya dibayar, itu anggarannya gila mungkin triliunan kan Mas. Nah kita LPK nih kan Mas ini, walaupun itu swasta ya, ini yang bayar si perusahaan. Anak berlatih di sana dikasih duit sama perusahaan kan Mas. Dikasih duit, dikasih pengetahuan, sudah lulus dia kan baru jadi PKWT, baru kerja statusnya. Berarti LPK ini sangat membutuhkan pemerintah sangat ya berarti. Bantu pemerintah, cuma tinggal pemerintah aja nih ngelihat LPK ini seperti apa. Ini sebenarnya kan kita mitra, tapi saya ada beberapa ya yang menganggap nggak mitra gitu, mitranya sama BLK doang enggak. Seharusnya itu kan kita bahasanya stakeholdernya nih, selain daripada perusahaannya, ada tenaga kerjanya, ada kita nih LPK, BLK, atau Disnaker yang wadah itu kan gitu kan. Tapi dari sini sendiri ada pendekatan ke pemerintah daerah? Jelas, karena semua program, jadi kita ada satu program namanya program pemagangan. Jadi pemagangan itu sebenarnya program solusi baik tuh kan Mas. Jadi orang kalau merekrut, saya kasih analogi sederhana nih kan Mas. Kan Mas pengusaha enggak ya. Terus Pak saya mau rekrut orang nih. Rekrut 2 orang nih, contoh kan Mas. Kang Mas pengennya kan baru merekrut itu anak itu kerjanya harus pintar karena gajinya udah besar kan Mas. UMK-nya aja kita di kabupaten itu 4,9. Jadi kita kalau berpikir kita sebagai pengusaha kan Mas, kan kita boleh nih. Ini sudut pandang kalau pengusaha. Kalau pengusaha itu kita selalu berpikir, saya gaji orang dengan UMK 4,9 dengan elemen-elemen itu bisa sampai 6 juta lebih kan Mas, per orang. Nah, non pengalaman kan Mas, buta pengalamannya juga. Itu kalau buta pengalaman dia tuh mesti jadi
beban di industri di lain nanti tuh rejectnya banyak kan Mas. Jadi orang butuh waktu buat ngajarinnya segala macam. Nah, Kang Mas ngerekrut saya tawarin nih, Kang Mas ngerekrut buat PKWT 1 nih, gaji normal, non pengalaman, sama anaknya yang dari LPK. Pakai program pemagangan dulu Kang Mas. Kang Mas lihat dulu anaknya sambil belajar di sana. Tapi gajinya nggak bisa saya bayar UMK Pak, karena kan anaknya belum pengalaman. Iya Kang Mas, nggak apa-apa. Pakai program pemagangan gajinya boleh, di bawah UMK boleh. Karena mereka lagi belajar, belajar kerja. Itu kalau boleh tahu syaratnya masuk ke LPK itu, masuk ke sini itu apa? Minimal ijazahnya atau umurnya atau? Nah, kalau program pemagangan dulu teman-teman di industri masih ada yang sudah salah tafsir nih Kang Mas. Ada juga yang berpikir magangnya itu magang anak sekolah. Padahal ya enggak. Magang yang dimaksud program pemagangan di Permen 6 tahun 2020 itu pencari kerja. Jadi orang yang baru lulus sekolah, belum punya pengalaman apa-apa, dia belajar di pabrik, cara bikin lampu mobil motor, belajar di sana. Nanti setelah 1 tahun yang diperbolehkan pemerintah, nanti baru dia dapat sertifikat kompetensi dari LPK-nya, baru nanti di PKWT nanti sama dijadikan karyawan sama si perusahaannya. Jadi kalau syaratnya karena mereka mencari kerja, syarat pencari kerja, lamaran, SKCK, kayak gitu kan Mas. Oh ya, kalau ke sini ya? Iya, ke sini. Ini ya aja kayak orang yang mencari kerjaan. Betul Kang. Tapi umur dibatasi enggak? Enggak. Kalau di Permen batasnya sampai 17. Oh, jadi ke sini ini tergantung dari perusahaan itu yang siap menerimanya apa aja. Betul. Terus umurnya masih bisa juga, jurusnya masing-masing itu tadi ya. Betul, Mas, ada spesifikasi. Ya, tapi kalau masuk ke sini itu mohon maaf boleh tanya mungkin pakai dana atau gimana? Harus Kang Mas, namanya orang belajar kalau BLT kan enak ya Mas, disubsidi sama pemerintah. Oh iya. Kalau kita kan enggak ya. Tapi itu dirahasiakan apa? Oh enggak. Ada nilainya. Ada, dan di Instagramnya kita juga ada tuh. Instagram Video Pay ada syarat-syaratnya dan nilainya. Biayanya itu pendaftaran itu 120.000 Kang. 120.000 itu anak dapat akun, terus dapat informasi loker itu sampai dengan 1 tahun, sampai dengan mereka kerja kan Mas. Contoh, Kang Mas daftar ke sini nih, udah daftar nanti kita tes gagal 1 perusahaan, ya kita terus sampai beberapa perusahaan Kang Mas. Ini masa dari seperti garansi ya? Iya. Masuk ke sini, masa nggak kerja? Masuk ke sini selama setahun itu dipantau, diusahakan gimana sampai yang masuk sini sampai bekerja. Sampai bekerja sampai setahun dipantau terus. Bukan dibantu cuma informasi ya? tuh Kang Mas. Nanti anak ini kan nanti kita ajarin tata cara ada tesnya. Kita ajarin dulu kalau ngisi tes di industri apa aja, kayak orang bimbel itu. Dia belajar dulu cara tesnya gimana, kisi-kisinya gimana. Terus kita ajarin tes cara ngadepin interview gimana sih biar kemungkinan gagalnya kecil Bang. Nah baru nanti database mereka kita serahkan ke perusahaan yang dengan spesifikasinya. Nanti orang perusahaan datang kemari interview, tetapi mereka sudah dapat bekal benar-benar. Sebulan bisa berapa orang itu yang bisa masuk ke sini? Atau setahun berapa? Per tahun atau per bulan? Kalau 1 tahun itu kita range antara 5.000-an dulu. 5.000 orang? 5.000 sampai 6.000. Yang sudah keluar dari sini? Iya, sudah kita sambung kan? 2018 itu 20-an ribu dah Kang Mas. Kita nyangkapnya. Nah makanya Iya. Kalau kita nggak dibilang mitra sama pemerintah ya apa namanya? Iya. Kan? Nah itu yang walaupun maaf ya Mas, bahasa itu ya walaupun kecil lah mungkin tanggapan pemerintah. Oh kita masuk membantu pemerintah dengan menyerap tenaga kerja kecil mungkin. Tapi kita udah mulai Kang Mas mulai pengangguran. Iya, kita udah mulai pengangguran, membantu pemerintah di bidang kerjaan, pengangguran, kemudian ya banyak hal lah. Karena termasuk di edukasi juga semua dikalin sampai disambungkan ke perusahaan. Ini hal yang luar biasa. Ya tentunya teman sahabat saudara dimanapun berada, luar biasa GeoGuide Indonesia ini menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, bahkan dalam setahun itu lebih dari 5.000 orang. Dan kalau daftar 120 itu ringan karena apa? Dalam setahun itu dipantau dan sampai disambungkan ke perusahaannya. Lebih dari 30 perusahaan yang kerjasama dengan GeoGuide Indonesia kemudian ini. Hal yang luar biasa bagi kami. Saya ini baru tahu detail tentang ini ya. Kemudian setelah itu awal berdirinya terpikir itu kok Kang Mas punya niatan untuk mengembangkan atau menyampaikan atau menjadi jembatan orang itu
apa itu awalnya yang terbesit? Terus kemudian berdiri GOK ya. Kok namanya ada kayak Jepang mirip Jepang itu. Ada Jepang Iya gitu. betul. Iya dulunya saya suka bantuin itu Kang Mas, bantuin dulu di LP2 TKI dulu, nah, sekarang BPI 2MI. Memang kita dulu bantuin sering disuruh bantuin kalau ada maaf nih Kang Mas nih serem itu nganterin ada yang kasus di luar negeri itu ada yang meninggal, kita nganterin ke rumah keluarganya gitu, kita nemenin jembatanin lah antara ada program pemerintah yang ke luar negeri. Oh ini ada sampai luar negeri juga? Sekarang ada. Kalau dulu saya masih luntang-lantung di kementerian ya bantuin sana sini gitu. Jadi ini mitranya sampai ke kementerian ya? Ya harus Kang Mas, kan kita lapornya sampai ke sana kan. Jadi lembaga resmi lah ya? Lembaga resmi Kang Mas, harus resmi. Nah kalau inisiasinya ketika kita bikin itu loh Kang Mas, karena nggak ketemu dari dulu saya suka pendidikan Bang Mas. Alhamdulillah sekarang kita bikin SMK. Nah kemudian nyambung ini ya, saya lihat tadi ada SMK-nya gitu. Ada SMK. Antara visi-misi SMK dengan GOK itu apa itu? Kan itu antara edukasi dengan kerjaan ya? Itu kalau bahasa keren ini Bang Mas, nah, itu namanya end to end. End to end. Jadi kita kalau pabrik itu analoginya kalau Kang Mas punya pabrik bikin lampu mobil motor bikin itu. Kalau saya punya pabrik bikin orang Kang Mas gitu. Oh gitu ya. Iya buat ditaruh di sana. Oh iya. Kita bikin jadi kalau ada istilah making people before making product. Kita bikin orangnya dulu baru bikin produknya gitu. Jadi memang bukan kekurangan masih banyak tenaga kerja kita yang notabene belum kompeten Kang Mas. Iya. Belum. Survei itu membuktikan ada survei di Harvard itu membuktikan bahwasanya yang dibutuhkan industri itu 80% itu soft skill Kang Mas. 20% doang yang praktek Kang Mas. Soft skill itu seperti apa? Soft skill itu gini Mas. Kalau anak itu kadang-kadang kita baru kerja 1 bulan udah berhenti. Kerja ngeluh. Dikit-dikit nggak bisa ngeluh. Termasuk menyiapkan mentalnya itu, ya. Mas. Itu soft skill Kang Mas. Gitu. Adab, etika, etos kerja itu semua itu Kang Mas. Dan kita loyalitas termasuk itu Kang Mas. Nah makanya cenderung itu si industri itu dia minta sama lembaga pelatihan itu karena kita fokus ngerjain soft skill ya. Iya. Sudah dipersiapkan untuk mentalitinya, siapkan cara kerjanya. Iya, kalau di industri itu Mas contohnya kalau ada HRD datang dia nggak tanya. Umpama nih saya contoh pabriknya bikin bikin produk kayak mesin air contoh gitu. Terus dia nggak tanya situ bisa bikin mesin air nggak? Nggak mungkin Kang Mas. Iya. Tapi dia tanya nih dalam tentang dirinya, keluarganya gimana. Iya. Kamu dulu pernah praktek di mana? Terus dilihat tuh Kang Mas dari cara dia duduk, cara dia ngomong, kelihatan tuh. Manpowernya ya. Manpowernya itu benar-benar dilihat soft skillnya anak ini punya etika nggak gitu. Bahkan itu ya Mas, kadang-kadang kita hal kecil aja ya Mas, kayak contoh duduk kita lagi interview gitu. Itu kalau kita duduk anak di atas itu nggak bisa Kang Mas tuh kalau di ini anaknya pemalas Kang Mas. Oh bisa dibaca kayak gitu. Bisa dibaca Kang Mas. Iya. Dia mungkin nggak mau dia cenderung langsung misalnya ARD nih. Jadi cara minum, cara duduk, cara berbicara, etika sopan santun semuanya berarti. Semua Kang Mas dari cara dia berbicara. Termasuk 5R segala macam itu ya. Kelihatan itu Kang Mas. Makanya rata-rata HRD kan orang psikolog gitu kan kayak juga. Memang lu baca karakter anaknya dari awal dulu supaya nanti begitu ditempatin anaknya nggak bermasalah secara ininya. Secara soft skill gitu Kang Mas. Males kan kelihatan dari Google Kang Mas. Nah itu gini Kang Mas. Ini kan yang belum kerja masuk ke sini. Kalau yang sudah pengalaman, misalnya udah pengalaman tapi dia seorang pengangguran, pengen kerja di perusahaan terus lewatnya di sini gitu. Itu seperti apa ya? Sama kita ada juga tuh selain program pemagangan itu kita ada supply lepas. Jadi rata-rata ada beberapa perusahaan yang memang dia cari orang yang sudah pengalaman. Contoh kayak Pak, ada nggak ya yang bisa bawa portif tapi kan harus ada CEO-nya. Jadi dilatih dulu lah gitu. Ya ada sertifikat. Kalau kita sudah SIM-nya kan Mas. Iya. Ada SIM-nya, ada CEO-nya. Nanti kita kasih ke perusahaan itu tidak melalui pemagangan lagi dia. Sudah langsung kontak dengan perusahaan. Tinggal ngajarin etika itu dan iya itu doang paling. Semuanya. Selain itu langsung dia kan udah ahli kan. Kalau yang udah pengalaman ya. Udah pengalaman betul kan. Jadi intinya menyerap
tenaga kerja menyalurkan, menyampaikan sampai bekerja, siapapun orang yang mau bekerja ini. Siapapun orang yang mau bekerja. Betul. Gitu. Siapapun orang yang mau bekerja. Nah, ini menarik sekali karena dari awal misalnya dari SD, SMP, kemudian SMK-nya di sini kan. Nah, kemudian setelah SMK di sini kan pasti jurusannya nanti untuk bekerja atau untuk tugas itu kan, ini sangat ada kaitannya. Gitu. Nah, ini saya bilang agak pro kontra itu, takutnya saya salah ngomong bicara ya Mas. Karena memang menurut saya loh, saya kita boleh berpendapat masing-masing. Yeah. Ada yang salah sama pola pendidikan yang terjadi nih. Ya kita cerita wilayah kita nih, Mas, ada yang salah. Salahnya apa Pak? Gitu. Sebenarnya kan kemarin itu sempat pro kontra ya, Pak Nadiem itu kurikulum merdeka salah nih gitu. Ada kurikulumnya nggak ada yang salah kan Mas, mungkin pada prakteknya. Nah contohnya di kita ini kan, saya kenapa ngotot buka SMK juga? By the way SMK kita gratis kan Mas? SMK gratis? Gratis kan Mas? SMK itu gratis? Kamu tahu gak saya biayanya SMK? Sering orang tanya ke saya. Iya industri itu kan Mas? Ini SMK-nya gratis? Gratis, dan biaya sama industri kan Mas? Jadi SMK-nya gratis, masuk ke LPK-nya hanya 120.000 itu ya? Iya. Ya, kalau udah dari SMK nggak bayar lagi, pokoknya kita jamin dia. Kalau udah dari SMK, sebelahnya di sini nggak bayar lagi? SMK gratis, karena mas gini, ngasih anaknya sekolah di saya. Oh iya, saya ingat sebelumnya kan Mas. Jadi waktu saya bikin sekolah itu saya ingat sama saudara-saudara kita. Kadang-kadang kan nggak mau masuk ke negeri aja susah. Gitu kamu saya kena zonasi waktu itu. Dan pikiran kita terus ada yang pada nggak, banyak saudara kita yang nggak mampu. Dulu saya awal begitu rasanya kayak gitu Mas. Kayak gitu tuh. Nah anak itu masuk ke sini. Ini lagi ada program kita Mas. Jadi saya namanya program itu ekonomi kecil, ekonomi kreatif, ekonomi mandiri, ekonomi kreatif. Jadi anak Mas bukan cuma gratis sekolah di sini, tapi punya penghasilan Mas. Kok bisa? Itu enaknya Mas. Gimana sih? Dulu nih. Penasaran saudaraku. Sekolah di sini, pelatihan di sini, dapat penghasilan. Dapat penghasilan. Gimana itu? Nah, kita menganut kurikulum itu yang kita pakai itu kurikulum merdeka itu sebenarnya. Ada kurikulum bulognya, ada kurikulum yang dari pemerintah ada. Nah, kita punya kurikulum industri. Kurikulum industri itu kita masukin ke kurikulum sekolah, jadi fleksibel kurikulum sekolah gitu. Nah, fleksibelnya Pak. Jadi kita menganut tuh Mas kayak, maaf nih Mas, saya agak kejauhan banget. Kayak yang di luar negeri Mas. Cukup 30%-nya teori, 70%-nya praktek. Jadi anak itu kebanyakan praktek di luar kan Mas, langsung siap kerja jadi. Nah, makanya saya ada auditorium di sini. Kenapa? Karena kayak pelajaran-pelajaran umum tuh kayak matematika, yang umum lah bahasa, itu dijadikan satu kelas ya Mas. Jadi motivasinya itu bukan pintar di atas kertas, bukan, tapi pintar praktek. Praktek harus juga. SMK itu Mas. SMK itu sampai bisa kerja apa enggak itu Mas. Nah kalau kayak di luar negeri itu sama Mas. Kalau kita ditanya itu ke sana, kita kerja itu nggak ditanya ijazah kan Mas. Sampai kerjanya bisa apa gitu. Oh saya bisa kelas Pak. Buktinya apa? Gitu. Nih Pak sertifikatnya. Iya. Jadi skillnya dulu, pengalaman dulu, prakteknya dulu, baru ditanyain sertifikat. Baru ditanya sertifikatnya. Nggak ditanya ijazah. Nah itulah yang LPK itu kan Mas. Kalau saya bilangnya mungkin nggak tahu kan Mas. 10 tahun masa 20 tahun ke depan sama kayak di luar negeri. Jadi sertifikat kompetensi itu sama dengan ijazah. Wah iya, apalagi ya ada isu-isu nggak jelas lah. Tapi kalau ijazah itu memang hanya menandakan kita pernah sekolah aja Mas. Keahliannya belum tentu. Iya. Belum tentu. Emang sebenarnya seperti itu sih. Prakteknya yang paling penting. Nah kita ngejamin anak-anak SMK ini, dia mulai kelas 10 ini kan Mas. Jadi saya pakai metodenya tuh 1 bulan di kelas, 3 bulan praktek. 1 bulan di kelas, 3 bulan praktek. Itu membuat kita jadi terbiasa di industri kan Mas. Nah begitu mereka lulus, mereka udah siap. Nah industri gimana Pak? Ya maaf ini kita nggak eksploitasi kan Mas, tetapi karena dia belajar di sana kan Mas. Namanya belajar yang dikasih uang saku walaupun sedikitnya Mas. Buat ganti makannya, transportnya, sama perusahaan. Jadi anak-anak praktek di sana sambil belajar dia bagaimana sih di industri seperti apa. Mulai dari kita ada 3 kan Mas. Ada pengenalan dunia industri di kelas 10. Kelas 11 itu pembekalan dunia industri. Kelas 2 itu. Kelas 12 itu ada pemantapan dunia industri. Jadi kalau udah di kelas 12 itu kan Mas, mereka sudah kita persiapkan untuk industri tertentu. Contoh kan Mas di perusahaan YouTube contoh loh.
Nah, anak itu sudah kurikulumnya ikut perusahaan Mas. Satu kelas itu udah ikut kurikulum Mas. Iya. Udah dipisahin spesifikasi anak-anaknya. Sehingga nanti begitu harapannya saya nih, begitu nanti dia udah lulus atau belum lulus, mereka sudah tanda tangan kontrak siap kerja nanti begitu. Ada berapa siswa sekarang? Ini tahun pertama kemarin kita itu 250. 250 siswa? 250 siswa tahun pertama. Itu kita stop itu kan Mas. Kalau nggak beludak gitu. Oh gitu ya? Beludak. Berarti bukan mengurangi siswa? Oh iya. Karena kan si Gyokai ini Mas, Gyokainya sudah sama. Mungkin kita karena trustnya dari si warga masyarakat, karena tahu masyarakat kan Gyokai nyalurin tenaga kerja. Jadi kalau anaknya sekolah di sini pasti dijamin kerja. Bahasanya yang itu Gyokai itu menyalurin tenaga kerja. Tenaga kerja gitu. Dan sekolah di sana, nanti berikutnya cari kerjaan gampang. Gampang gitu Mas. Ini poinnya udah dapet nggak Mas? Apa perlu kita lihat ke lapangan ya? Boleh juga sih. Tapi memang hari ini kan atau nanti lain kali. Boleh lain kali Mas. Lain kali ya yang di lapangannya. Hari ini hari libur, besok pembagian rapor kan anak SMA itu. Teman sahabat saudara Bima berada luar biasa. Gyokai Indonesia Kompeten ini menyalurkan tenaga kerja di bidang apapun. Intinya siapapun yang mau bekerja atau yang masih nganggur, yang belum dapat pekerjaan, silahkan datang ke Gyokai Indonesia Kompeten di Jinjing Cisoka. Cek di Google Map ada. Di Google Map juga sudah ada. Silakan buka di YouTube-nya, TikTok, sedang video, Facebook, Gyokai Indonesia Kompeten. Ini luar biasa. Nanti lain kali, season lain kali kita lihat yang di lapangannya, lihat prakteknya. Kalau pas praktek atau pas lagi ada kegiatan di sana. Ini kan pas hari libur ya, pas libur ya. Libur karena memang gedungnya itu juga untuk acara-acara bisa, untuk pertemuan bisa, ada tempat karaoke juga bisa. Pokoknya ini tempat yang indah lah. Siapapun yang datang ke sini pulangnya bahagia dan senang. Intinya itu mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat kan penutup. Untuk anak-anak muda, yang paling penting itu untuk anak-anak muda, harapan bangsa. Terus ini hal yang luar biasa, saya perlu contoh. Kang Mas Teguh ini perlu kita contoh, memprakarsai sebagai promotor atau bahasanya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tangerang, bahkan menjadi sampai komunikasinya atau sebagai mitranya kementerian. Ini hal yang luar biasa, tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Nah, hal ini yang perlu dicontoh, karena PR di Indonesia ini salah satunya mengurangi angka pengangguran, mencerdaskan anak-anak bangsa, kurang lebih seperti itu. Barangkali yang disampaikan penutup. Ya, buat anak-anak muda nih Kang Mas. Jadi 2045 itu kita mimpi jadi Indonesia emas. Jadi itu tidak bisa terjadi kalau seandainya kita itu tidak kompeten. Artinya sumber daya manusianya harus didorong kompeten. Sehingga 2045 itu kita itu masuk ke masa Indonesia emas itu memang benar-benar terjadi. Dan itu bukan hayalan juga kalau seandainya kita nggak berhenti belajar. Jadi kalau saya sering bilang harga dirinya laki-laki itu Bang Mas ya, buat perempuan juga. Tapi harga diri laki-laki itu bekerja. Jadi nganggur itu bukan yang terjadi sekarang ini trennya. Nganggur itu jadi pilihan. Ya, jadi nganggur itu bukan pilihan. Nggak boleh kita nganggur. Jadi sebisa mungkin kita bisa upgrade skill kita, terus belajar kita ke tempat-tempat seperti LPK, Gyokai, belajar kita cari tahu, belajar terus cari peluang potensi supaya kita masuk menjadi ada kontribusi terhadap ekonomi Indonesia ini. Jadi dengan cara kita bekerja itu mudah-mudahan 2045 itu kita benar-benar jadi masuk ke masa Indonesia emas itu. Amin. Kalau setiap kabupaten ada begini se-Indonesia, amin, luar biasa. Makanya nanti seperti contoh yang lagi viral sekarang tadi gitu ya, luar biasa mengupayakan anak-anak muda menjadi harapan bangsa ya, yang nantinya akan menjadi Indonesia yang sudah siapkan dari sekarang. Betul. Kita siapkan dari sekarang. Nah, kita salah satunya yang dapat keterima. Kita itu peran serta dalam itu. Nah, kemudian terima kasih yang Mas Teguh ya sudah diterima, dan wahai saudaraku setanah air bangsa Indonesia. Jadi pengangguran itu sebenarnya nggak ada.
Ada. Kalau orangnya mau belajar, kalau orangnya mau giat bekerja, kalau orangnya mau datang, kalau orangnya mau berteman. Karena berteman itu aset, dan disinilah salah satu wadahnya. Wadah siapapun yang mau bekerja, wadah siapapun yang mau berkarya, tempatnya di Dioke, Jinjing di Soka. Silahkan datang, silahkan hadir, welcome, bebas, merdeka. Yang penting etika sopan santun dijaga, jaga nama baik, jaga nama keluarga, jaga nama Indonesia. Amin. Yang jelas Pancasila banget. Gitu. Amin. Nah, kurang lebih seperti itu, saudaraku, teman sahabat. Tayangan kali ini, terima kasih. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak ada niat negatif, kami niat positif. Gimana caranya ikut peran serta dalam membangun Indonesia, tentunya dari dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarga, bangun sama, dan bangunlah Indonesia Raya. Ini membangun dari mentalnya, dari etika sopan santunnya, sesuai dengan misi kami yang ada di TikTok, atau arahan kami yang ada di TikTok, atau niat kami yang ada di TikTok itu kembali ke jati dirinya bangsa Indonesia. Jadilah pemain, jangan hanya jadi penonton. Jadilah orang Indonesia yang asli. Jangan kami ikutkan, jangan hanya jadi orang Indonesia yang nonton. Tapi mulai dari hati, diri, keluarga yang terdekat. Ayo bangkit, semangat. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya minta maaf. Yakin pertemuan ini membawakan hasil. Semua yang nonton video ini, tayangan ini akan mendapat keberkahan, sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, mencapai sukacita, hidupnya mau sejahtera, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya gurunya, kaya saudara, kaya sahabat, kaya teman, kaya segalanya. Karena doanya 40 orang, doanya wali satu. Kami yakin itu. Amin. Sekali lagi, bila ada salah dan kurangnya, minta maaf. Bila topik berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih, Mas. Rahayu. Selamat.